gua piknik di Piknik Basic. Oke, gua jauh-jauh dari Plumbon ke sini sampai ke Bakung Kidul. Kira-kira perjalanan 15 kiloan. Gua cuman mau silaturahmi, ngobrol-ngobrol bareng Wakil Ketua Dewan DPRD Kabupaten Cirebon, Kang Rudiana. Ini rumahnya. Kita masuk, bro. Oke, Kang Rudiana. Akhirnya ketemu juga. Aduh, Kang, buka aja, Kang lah. Saya ngap banget nih. Kita udah jaga jarak, terus sudah insya Allah dijamin sehat walafiat. Kang Rudi tahu nggak? Saya nyampe ke sini tuh naik sepeda, Kang. Wah, luar biasa. Naik sepeda dari Plumbon sampai ke Bakung Kidul. Ya. Itu moles berapa kilo ya, Kang? Kalau Plumbon sini enggak 8 kiloan lah. 8 kilo? Perasaan dari situ ada 7 kilo arah tuh. Ya mungkin kalau berarti arah ke Jamblang, ke Lebak mungkin ada 2 kilo ya, sekitar 8-9 kilo. 9 kilo, berarti saya memacu sepeda 9 kilo hanya untuk ketemu Pak Rudiana ini. Sehat terus. Sehat terus. Karena ini, Kang, di konten saya itu kan ada konten olahraga juga. Artinya sepedahan itu adalah bagian dari untuk menyehatkan tubuh. Apalagi di masa pandemi ini kan olahraga penting sekali ya, Kang Rudi ya. Pasti. Kang Rudi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, berkat doanya Mas Niko. Alhamdulillah sehat semua. Kang Rudi ini termasuk orang yang susah dicari. Waduh. Karena dia ini apa namanya, kalau bahasa sekarang tuh belusukan terus. Tapi saya beberapa kali memang dari teman-teman viewer itu coba pengen Kang Rudiana, Wakil Ketua Dewan ya, Kang ya? Wakil Ketua Dewan dari perwakilan Partai PDI Perjuangan. Kebetulan karena banyak yang minta Kang Rudiana, akhirnya saya lihat juga profilnya. Oh, ternyata beliau ini orang yang saya anggap rajin turun ke masyarakat. Akhirnya saya tertarik dan ya saya goes lah sampai ke sini. Oke, Kang Rudiana, kita ngobrol-ngobrol santai sedikit nih. Kang Rudi itu jadi Wakil Ketua Dewan sejak tahun 2019 pasti ya. 2019, sekarang ada di komisi. Sekarang saya sebagai koordinator komisi 4. Koordinator komisi 4 yang membidangi kesehatan. Membidangi kesehatan rakyat, itu kesehatan, pendidikan, tenaga kerjaan, sosial. Oke. Kang Bendum, Kang Rudiana. Karena saya panggil Kang Bendum ini karena beliau kebetulan bendahara umum juga di PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon ya. DPC PDI Perjuangan Cirebon. Ya. Nah, Kang Rudi terkait tadi bidang komisinya Kang Rudi itu, apa sih, Kang, yang sudah dihasilkan oleh komisinya Kang Rudi ya terkait perundangan atau perda di daerah ini yang memang untuk hasilnya itu dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Cirebon, Kang? Ya, minggu kemarin kita baru mengesahkan perda tentang madrasah diniyah. Madrasah diniyah. Terkait karena selama ini kan kebetulan kalau keagamaan kan ininya sektornya dari pemerintah pusat. Tapi tentunya karena ini menyangkut warga kita, masyarakat kita, tentunya pemerintah daerah juga ikut mensupport. Terkait mungkin banyaknya keluhan terkait gaji atau honor dari tenaga pendidik yang ada di madrasah diniyah yang selama ini mungkin masih di bawah rata-rata. Jadi kita menginginkan bahwa pemerintah daerah ini bisa hadir untuk bisa minimal memberikan kesejahteraan terkait ke pendidiknya ataupun nanti ke sarana prasarananya gitu. Walaupun nantinya nggak bisa secara terus-menerus karena ini kan masuknya tadi di hibah bansos yang di peraturan Permendagrinya itu nggak bisa dikasih secara terus-menerus. Tapi minimal kita bisa mungkin 2 tahun sekali atau 2 tahun sekali kita bisa mengasih ke mereka terkait kesejahteraan baik ke pendidiknya maupun sarana kependidikannya. Artinya upaya yang dilakukan itu paling tidak dilakukan kan gitu, Kang ya. Terus sekarang teman-teman juga keterkaitan sekarang di masa pandemi tentunya banyak orang yang membutuhkan tenaga pelayanan medis. Apalagi baru 2 minggu kemarin kita Kabupaten Cirebon ini persentase UHC-nya turun. Tentunya sekarang nih masyarakat yang merasa kartunya awalnya punya kartu baik dari APBN atau PBI, APBD
tiba-tiba pas digunakan nggak aktif, mereka akhirnya kan pengen mengaktifkan. Kita lagi Komisi 4 lagi mengejar itu, karena karena kita tahu bahwa masyarakat Kabupaten Cirebon masih banyak masyarakat yang masih di bawah rata-rata angka kemiskinannya, masih tidak mampu lah. Oke, Kang Mendum, Kang Rudiana, Kang Mendum sama lah ya. Terkait kesehatan nih, itu kan masyarakat yang tidak mampu dapat KIS gratis, ya. Jumlah masyarakat Kabupaten Cirebon yang tergolong miskin itu kan harusnya sudah tercover semua dong ya. Karena munculnya KIS itu kalau nggak salah udah berapa lama tuh, Kang Mendum ya. Artinya itu gimana tuh Kang Mendum? Ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa 2 minggu kemarin kita masih punya target 95% penduduk masyarakat Kabupaten Cirebon itu tercover pelayanan asuransi kesehatan, baik BPJS atau BPJS baik BPJS Mandiri ataupun bebasan PBI yang dibiayai pemerintah ataupun asuransi kesehatan lainnya kan gitu. Tapi saya kemarin ke bawah nih melihat atau ngobrol dengan teman-teman baik kunjungan resmi dalam daerah dengan teman-teman komisi ataupun kunjungan pribadi, saya melihat masih banyak masyarakat khususnya di desa-desa itu belum tercover. Jadi data 95% yang kita miliki bahwa masyarakat Kabupaten Cirebon itu sudah tercover, akhirnya manakala kita ke bawah masih banyak sebenarnya, bukan hanya 5% yang nggak tercover, justru mungkin hampir 10-20% tercover. Justru itu kita pertanyakan ke pihak BPJS, data mereka itu dari mana? Bahwa 95% masyarakat Kabupaten Cirebon itu sudah tercover, padahal kenyataannya lebih dari 5% yang belum tercover gitu. Artinya ibaratnya kalau 95 tuh katakan masyarakatnya 1 juta yang harusnya di cover, harusnya 950.000 yang sudah tercover. Tapi kenyataannya masih banyak. Jadi apakah datanya itu data double data ataupun data yang sudah meninggal masih masuk? Jadi kita sayangkan bebasan anggaran yang kita keluarkan kan berarti nggak termanfaatkan oleh masyarakat kita sepenuhnya kan seperti itu. Masih banyak masyarakat yang sampai detik ini loh, Kang Rudi. Saya kalau turun ke masyarakat ya, turunnya sih karena bikin konten. Turunnya karena bikin konten ya, ketemu sama orang, ngobrol-ngobrol gitu, selalu ada beberapa kali saya dengar masalah kesulitan untuk mendapatkan KIS. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih Kang Mendum kalau mau buat KIS itu ininya cara yang paling mudah lah? Ya, kalau KIS kan Kartu Indonesia Sehat, itu ada dua yang digelontorkan, baik dari pemerintah pusat yang dibiayai APBN dan pemerintah daerah yang dibiayai APBD 1 dan 2. Gitu. Tinggal kalau mamanya yang dibiayai APBN pusat tentunya harus lewat Dinsos di sini, terus kita usulkan ke Mensos di pusat kan seperti itu, dan menunggu verifikasi validasi data dari mereka. Yang lebih gampang sebenarnya untuk PBI yang APBD yang dibiayai APBD baik dari APBD provinsi ataupun kabupaten. Tapi tentunya APBD kabupaten kota itu anggarannya terbatas. Tentunya kita nggak bisa mengcover semuanya. Terbatas, tidak bisa mengcover semuanya. Kamu Mendum boleh kalau ngomong sambil ngadep ke kamera. Soalnya ngobrol sama itu termasuk ini juga viewer itu termasuk audiens. Siap. Jadi tidak tercover semua karena anggarannya memang tidak terbatas. Karena terbatas. Ya, sehingga kita pemerintah daerah dengan data yang kita miliki yang awalnya dibiayai APBD kabupaten, kita berusaha usulkan ke APBN agar orang-orang yang nggak tercover dari APBN ini yang awalnya di cover APBN kabupaten kita alihkan ke sana, sehingga nanti kita ada kuota kosong yang nanti kita bisa masukkan untuk warga yang lainnya seperti itu. Pendidikan, kesehatan sudah tuh, terus apalagi kamu dong? Bidang ini sosial, tenaga kerjaan. Nah, tenaga kerja nih, gue demen nih. Jadi kalau yang datang ke rumah itu, ke rumah saya nih, rata-rata Mas minta bantu kerja dong. Nah itu gimana tuh? Berarti jumlah masyarakat Kabupaten Cirebon usia kerja itu masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan kan bro? Bukan hanya ke Mas Niko ya, sering datang masyarakat saya juga, karena mungkin berpendapat masyarakat bahwa anggota dewan itu serba bisa. Dewa ya? Serba punya. Dewan itu kalau kayaknya dihilangin jadi dewa tuh. Banyak teman-teman manakala mungkin ada lowongan kerja di beberapa perusahaan, mereka minta bantuan, baik berupa mungkin minta ditelepon, minta memo atau sebagainya. Ini menandakan bahwa
kesempatan kerja kita masih kurang gitu. Walaupun kita dengar bahwa di wilayah timur sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang masuk ke Cirebon di wilayah timur untuk bisa mendirikan pabrik-pabrik yang mungkin skala besar kan, yang padat karya. Tentunya kita berharap keberadaan mereka itu bisa menampung dan menyerap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Cirebon. Tapi saya juga kembalikan ke masyarakat juga, tolonglah bantu kita pemerintah daerah. Kita sudah memberikan kesempatan berinvestasi ke mereka. Teman-teman yang mungkin dibahasnya warga di sana, mohon kira-kira jangan dirusuhin kan. Toh ini kan untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Cirebon. Betul, secara APBD kita dapat ya, Kang Menum ya. Artinya itu termasuk faktor pensupport juga. Betul. Terus secara penyerapan tenaga kerja ya, Kang Menum, itu juga pasti dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar, khususnya dan umumnya masyarakat Kabupaten Cirebon. Kang Menum, ini nih, saya kan kesini nih naik sepeda ya. Saya juga dengar-dengar Kang Menum tuh ini, Kang Rudi ini, Kang Bendahara Umum ini, dia hobinya goes. Kebetulan kita beberapa kali goes, cuman nggak ketemu sama Kang Menumnya, sama Kang Rudiana ini kita nggak ketemu. Rutenya kemana Kang Menum? Kalau saya keliling? Pernah. Saya sambil ngerokok ya, Kang Menum ya. Enggak. Saya pernah paling jauh ke Gunung Hiyo. Gunung Brebes. Dinaikin angkot? Enggak. Ya, kalau capek ya naik lagi. Kalau kuat berangkat lagi. Tapi minimal targetnya sudah ada. Tapi ada teman-teman yang nggak pulang pergi nggak pernah dinaikin sepedanya. Full dia. Goes terus? Goes terus. Berarti physically kuat lah ya? Physically kuat. Nah, kalau saya sih ya biasa, lempo ya naik mobil dulu. Kalau udah sehat berangkat lagi. Bahasa Cirebonnya mah tuh lempo gue pegal, capek. Anglar, Cirebon, hilang. Iya. Nah, Kang Menum, terkait tadi ya, Wakil Ketua Dewan di DPRD Kabupaten Cirebon ya. Kita balik lagi nih Kang Menum. Ya. Saya masih penasaran tadi yang masalah kesehatan tadi, yang KIS tadi. Itu kan Kang Menum tadi, Kang Rudi ini ngomong sampai berapi-api. Sebetulnya itu kekesalan yang gimana? Karena dari zaman saya baru jadi anggota dewan, hal-hal seperti itu menjadi permasalahan yang ada di masyarakat. Sering masyarakat mengeluh, dulu masih zaman SKTM ya, masih boleh pakai SKTM. Desa ya? Desa, surat keterangan tidak mampu kan, hanya dengan surat keterangan tidak mampu dari desa, paling mungkin ke kecamatan dan di desa mereka bisa tercover secara gratis. Betul. Dan berarti ini kan ada permasalahan yang harusnya bukan permasalahan baru, permasalahan lama yang perlu teman-teman kita sebagai legislatif dan eksekutif di Pemda harusnya bisa menyelesaikan yang itu. Apalagi sekarang dengan adanya UHC yang kita sudah tercover, minimal apa nih? Pemerintah daerah nih, berarti kita kurang anggaran, tetapkan anggaran. Kalau punya kuotanya berubah, kita bikin, punya perbuknya kita rubah. Tambahin perbuknya tadi awalnya mungkin sekian ratus ribu yang tercover 300.000 sekian, karena ini adanya penambahan penduduk yang tentunya merubah prosentase UHC, kita rubah dong. SK Bupatinya kita rubah bahwa ada penambahan kuota. Terkait anggaran kita bisa bicarakan dengan teman-teman dewan. Tentu apakah nanti pakai anggaran perubahan atau perubahan parsial, gampang. Tuh, ini berarti untuk Pak Bupati kalau nonton ini bisa bisa bikin perbubnya lah ya. Ya, perbubnya kita ganti karena kuotanya kita dengan adanya penambahan jumlah penduduk, kita tambah kuotanya agar bisa 90% UHC itu tercapai kan. Artinya ada solusi. Ada solusi untuk masyarakat Kabupaten Cirebon ini menikmati sarana kesehatan yang diberikan oleh pemerintah ya. Kang Rudi, selain dewan nih, selain jadi wakil ketua dewan, apa kesibukan keseharian? Kalau saya backgroundnya emang pedagang. Sunnah Rasul. Karena orang tua saya pedagang. Dan orang tua saya, bapak saya ini Mas Iko, hanya punya anak saya satu-satunya. Wah, semata wayang. Tentunya minimal warisan dagang itu ada di dalam diri saya. Saya dari mulai kuliah, saya di Jakarta nih Mas Iko. Saya sambil kuliah sambil dagang sendal. Kuliah di mana? Saya kuliah dulu di Jakarta di Universitas Trisna Dwipayana, Jatiwaringin. Di Jatiwaringin. Sambil jual sendal, coba lu bayangin. Sambil jual, zamannya sendal dagadu itu tuh.
Ya, Dagadu. Iya, Ingat. itu kan 98 ya, 98 99 itu. 98. Saya masuk kuliah di Unikris itu 97. Di situ saya sambil jualan sendal di depan rumah sakit umum daerah Bekasi. Jadi jiwa dagang itu sudah ada dari dulu. Artinya bayar kuliah dari situ atau gimana? Ya walaupun tetap minta ke orang tua. Oh, itu sih bebasnya ini aja, hanya iseng-iseng berhadiah atau gimana? Iseng-iseng berhadiah. Iya. Tapi memang dari sisi itu pun Kang Bendung ini mengenyampingkan rasa gengsi dan lainnya ya. Nggak ada rasa gengsi itu. Nggak ada. Jadi buat teman-teman viewer nih kan, saya selalu berulang kali mengingatkan di setiap konten saya bahwasanya untuk menjadi sukses itu tidak mudah ya Kang. Artinya ada perjuangan, effort yang tinggi yang harus dilakukan untuk bisa jadi sukses. Kalau yang gengsi cuma main HP miring nih buat kaum milenial nih, ya main HP miring. Ya kalau ngarepin sukses ya mungkin kalau ayam tuh jauh dari panggang ya. Jadi harapan saya sih dengan adanya konten saya ini banyak kita menghadirkan bintang-bintang tamu, gestarnya ini orang-orang yang memang paling tidak ada di titik kesuksesan itu bisa dijadikan sebagai contoh ya Kang Bendung ya, perjuangan hidupnya sampai pada titik ini itu melalui jalan yang Kalau orang kadang-kadang melihat kan segampang melihat orang yang sukses, padahal mereka nggak tahu kesuksesan itu mereka raih itu dari apa. Dari apa? Kan itu, ya. Dan bagaimana? Dan bagaimana? Saya pengalaman banyak jualannya. Bukan hasil nggak dulu zamannya VCD itu. VCD. Baru VCD Porno? kan bukan. Saya jual VCD porno. Muter saya Kabupaten Cirebon loh. Iya. Saya pernah jadi jualan VCD, keping VCD tuh. Iya. Saya belanja kan pas sambil kuliah tuh. Kalau pulang jualan. Saya sewain dulu kan sewa alat VCD-nya tuh. Kan dulu kan belum pada punya, pada sewa kan. Saya pernah usaha VCD player. Rental Telkom saya pernah. Waktu belum ada Telkom saya pernah usaha bikin yang dulu mobile apa gitu ya, semacam yang telepon pakai satelit tuh. Saya muter, saya Cirebon juga pernah. Jadi pengalaman dagang saya itu ya maksudnya lumayan sih. Karena mungkin darah waris saya itu dagang. Kalau sekarang berarti dagang apa? Masih dagang. Dagang apa sekarang? Saya sekarang dagang material bahan. Material. Kebetulan orang tua terusin orang tua itu tuh Mas. Iya. Jadi kalau butuh material hubungi Kang Rudiana. Iklan nggak apa-apa, iklan. Dikit. Iya, artinya setiap orang itu punya ini ya, apa namanya, karakter yang dibawa, karakter bisnis, karakter usaha, mentaliti pekerja, dan memang itu harus dilakukan dengan sepenuh hati, harus all out ya, Kang Rudi ya. Kang Rudi, kalau Kang Rudi itu nikah tahun berapa Kang Rudi? Saya nikah 2004. 2004. Iya, 2004. Istri orang? Istri kebetulan satu desa. Satu desa. Parkan baik. Baik. Linggangnya loh. Iya. 5 langkah rumah istrinya. Anak berapa? Anak udah 3. Anak 3 udah gede-gede. Udah besar, paling besar SMA kelas 2, paling kecil umur 5 tahun. Oh, masih kecil-kecil ya? Masih kecil-kecil. Artinya perjuangan Kang Rudi ini untuk menjadikan anak-anak itu sebagai anak-anak yang berguna bagi orang tua dan nusa bangsa ini masih panjang, masih panjang sekali. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman viewer? Ya tentunya sih kita berharap buat utamanya ke generasi muda ya. Generasi muda dengerin nih. Ya, bahwa kesuksesan itu tidak segampang membalikan tangan. Pahit, getir kehidupan itu mungkin bisa dirasakan manakala kita berusaha. Kita pengen menuju apa nih? Kita minimal dari bawah ini harus bisa bahasanya mencari sesuatu dulu, apa nih yang kita akan tuju. Kayak saya nih ya, orang mungkin berpikiran, wah ini uripnya enak baik. Hidupnya enak aja katanya. Bahasa anak mumungnya dari dewan kisah. Iya. Anak satu-satunya jadi dewan. Udah kayak raya lah. Iya kan? Padahal mereka kan tahu nggak permasalahan saya, tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Jangan hanya memandang orang itu melihat bahwa oh itu enak, tapi enaknya mereka itu kenapa? Jujur, nih saya teman-teman, kita bukan hanya usaha secara fisik, batin juga. Punten nih, saya bicaranya nggak apa-apa. Batin. Jadi ngolah badan itu bukan hanya ngolah secara lahiriah, batinnya juga iya. Jujur, saya mencapai bahasanya
mencapai menjadi dewan juga kan, sama 3 periode dipercaya masyarakat bukan hanya omongan, tapi tingkah laku kita, doa kita, tingkah laku kita kepada masyarakat. Kita menunjukkan bahwa saya ini pribadi dewan, pribadi yang sebagai contoh, satu teladan. Sombong, kalau kita sombong masyarakat nggak bakalan simpati. Jujur, saya bukan sombong ya. Saya 3 periode ini perolehan suara selalu meningkat. 3 periode? 3 periode ini kita perolehan suara selalu meningkat. Berarti ada kepercayaan lebih masyarakat kepada saya. Betul. Karena kenapa? Saya beranggapan saya bukan dewan. Saya teman mereka, saya saudara mereka, saya sahabat mereka. Jadi hubungan itu tetap terus berjalan. Walaupun emang nggak 100% pasti orang suka saya terus ya kan. Tapi minimal kita lebih yang suka saya itu lebih besar. Mungkin 80% lah. Berarti kan hanya 10-20% yang tidak suka saya. Tapi itu adanya kepuasan saya sendiri bahwa saya itu bisa mampu pribahasanya menjadi aspirasi, menjadi wakilnya mereka yang notabene mendapat kepercayaan dari mereka. Betul. Artinya tadi ya pesannya adalah ya jangan satu sih mas. Walaupun saya sudah menjadi dewan, background saya jangan ditinggalkan ya punten. Saya lihat ada beberapa teman-teman dewan yang mungkin merasa jadi dewan, akhirnya mereka lupa bahwa mereka itu berasal dari mana. Saya setiap akhir pekan, Sabtu Minggu nih, kalau nggak ada kegiatan di kantor, di rumah pribadi yang nggak ada tamu, saya ke toko, saya melayani, ikut melayani. Masih dagang. Satu sisi saya jangan menghilangkan background saya, kedua sebagai cara komunikasi saya dengan masyarakat kan kadang-kadang ketemu ada pembeli nih, ada yang mungkin backgroundnya petani, ada yang backgroundnya tukang, ada yang backgroundnya mungkin bos. Mereka kan kadang-kadang kalau itu ngomong Pak Dewan itu begini-begini, Pak Dewan itu begini, berarti kan sarana komunikasi juga. Saya nggak bisa mendatangi mereka, mereka mendatangi kita pada saat saya dagangan seperti itu juga salah satu cara saya. Oke, artinya Kang Rudiana ini saya melihat gitu, sosoknya ini adalah sosok yang betul-betul merakyat. Tadi kebetulan ketika saya datang juga, Kang Rudi baru datang dari melayat orang tetangganya yang meninggal. Saya lihat tuh beliau ini masuk ke gang-gang itu menyapa setiap warga. Artinya dewan itu bukan sosok yang harus didewakan. Dewan itu justru harus lebih bersahaja, merakyat bersama lingkungan sekitar untuk mendengar apa aspirasi dan keluhan masyarakat. Yang aspirasi itu akan dibawa ke ruang kerjanya, dipikirkan untuk menjadikan sebuah perda atau sebuah aturan yang memang aturannya nanti, hasilnya nanti bisa dinikmati oleh masyarakat gitu ya, Kang Menum ya. Baik Kang Menum, terima kasih Kang Rudiana, ngobrol-ngobrolnya luar biasa sekali. Saya main ke sini diterima dengan baik, dikasih teh, dikasih cemilan, tinggal bentar lagi deket jam makan siang, gua mau minta makan. Siap, nasi kasih Indomie aja. Mas itu juga makasih sudah jauh-jauh bersepeda sampai ke Bakung yang luar biasa. Berarti ikut meningkatkan imun nih. Meningkatkan imun. Orang harus sehat. Ketawa-ketawa juga ini meningkatkan imun. Kita harus tetap menjaga rasa kebahagiaan. Dan gitu ya. Kang Rudiana ya. Baik, terima kasih all viewer Big Nick Bisik. Sekian bincang-bincang gua bareng Kang Rudiana, sosok wakil dewan yang begitu merakyat. Kalau ada kritik dan saran lu bisa tulis di komen gua ya di Big Nick Bisik video. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di acara yang berbeda. Salam.